Kita sudah mengenal besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Vektor digambarkan dengan anak panah. Panjang anak panah mewakili nilainya, sedangkan arah anak panahnya mewakili arah dari vektor itu. Penjumlahan vektor tidak seperti penjumlahan skalar. Hasil penjumlahan atau pengurangan vektor selain ditentukan oleh nilainya, ditentukan juga oleh arah dari masing-masing vektor yang dijumlahkan atau dikurangkan. Penjumlahan vektor atau pengurangan vektor bisa menggunakan metode jajaran genjang. Kalau itu hanya 2 vektor, kalau banyak vektor bisa menggunakan metode poligon. Penjumlahan vektor juga bisa dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen vektor. Dengan penjumlahan mempunyai sifat-sifat penjumlahan vektor yaitu komutatif dan asosiatif. Vektor 2 dimensi dan penjumlahannya dapat divisualisasikan dengan Microsoft Excel. Ini adalah lembar kerja Excel yang berisi visualisasi vektor 2 dimensi. Sel C1 dan C2 yang berwarna kuning ini adalah untuk memasukkan nilai dan arah dari vektor. Ini visualisasi komponen vektor, komponen X dan komponen Y. Kalau sebuah vektor sudah diwakili dengan komponen-komponennya, maka dia sudah hilang, maka digambarkan dengan garis putus-putus. Bila digambarkan dengan garis tebal, nanti akan nampak bahwa ada 3 buah vektor. Visualisasi dari vektor sudah dimasukkan dalam rumus-rumus lembar kerja di Excel ini dan bisa dicoba dengan menggunakan file Excel-nya. Sebagai contoh, kita bisa mengganti besar dari vektor yang akan divisualisasikan. Panjangnya sudah berubah, tapi sudutnya masih tetap. Kita bisa mengubah sudutnya supaya dia berada di kuadran 2 atau di kuadran 3 atau yang keempat. Misalnya di sini diganti sudutnya lebih dari 180, maka dia akan berada di kuadran 3. Tampilan akan berubah dan semua nilai-nilai yang ada di sini juga akan berubah secara otomatis. Visualisasi juga akan berubah. Kemudian kalau kita ubah menjadi vektornya berada di kuadran keempat, sudutnya lebih dari 270, akan nampak seperti itu. Di komponen Y-nya negatif, komponen X-nya positif. Contoh berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Ada 2 vektor disebut A dan B. Besar vektor A dan B diisikan di sel B1 dan B2, sedangkan sudutnya di D1 dan D2. Dilihat kalau kita ngubah besar dan sudutnya, maka tampilan vektor juga akan berubah. Kemudian kedua vektor dijumlahkan, yaitu A plus B dan B plus A. Dapat dilihat bahwa kedua hasil penjumlahan itu memberikan vektor yang sama, yang warna hijau. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk penjumlahan 2 vektor atau lebih berlaku sifat komutatif. Jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Contoh berikutnya adalah untuk menunjukkan sifat asosiatif. Kita perlu beberapa vektor. Tadi 4 vektor, karena kita hanya menjumlahkan 3 vektor saja, maka vektor yang D diberi besar 0 dan arah 0. Nah, pada gambar yang sebelah kiri itu adalah A plus B plus C. Jadi A plus ditambah B dulu, kemudian ditambah dengan C. Gambar yang kanan itu B ditambah C, kemudian ditambah dengan A. Hasilnya sama. Ada vektor ungu itu besar dan arahnya sama.
Visualisasi pada lembar kerja Excel bisa dilakukan dengan menerapkan rumus-rumus lembar kerja seperti yang telah dilakukan untuk vektor. Visualisasi dengan Excel bisa juga dilakukan dengan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman VBA (Visual Basic for Application) yang sudah include di dalam aplikasi Excel. Jendela pemrograman VBA dapat dibuka dengan mengaktifkan lebih dulu menu Developer melalui menu Option dari Excel. Sebagai contoh akan ditunjukkan visualisasi gerak peluru dengan menggunakan pemrograman VBA pada Excel. Ini adalah lembar kerja visualisasi gerak peluru dengan masukan kecepatan awal, besar gravitasi dan sudut, dan ada tombol untuk memprogram. Berikut ini adalah tulisan atau pemrograman dengan VBA. Pada dasarnya adalah beberapa baris untuk membaca nilai satu sel di lembar kerja Excel. Yang dibaca adalah kecepatan awal, kemudian besar gravitasi dan sudut, serta setelah diperoleh besaran-besaran masukan tadi, kemudian dihitung dengan rumus yang sudah diketahui untuk menghitung jangkauan, menghitung tinggi maksimum, kemudian ditampilkan pada sel di lembar kerja. Untuk menghitung posisi X dan Y, dibuat syarat bahwa Y itu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti sudah berada di bawah permukaan tanah. Di dalam looping itu ada penghitungan besar X, kemudian besar Y, yang kemudian langsung diisikan pada lembar kerja Excel untuk digambarkan visualisasi gerak pelurunya. Setelah program ditulis, supaya tombol berfungsi, maka mode desain dimatikan. Pada sel B1, B2, B3 diisikan kecepatan awal, gravitasi, dan sudut. Kemudian tombol hitung diklik, maka akan nampak perubahan pada visualisasi lintasan. Tinggi maksimum dan jangkauan maksimum juga berubah karena sudah ditulis dalam pemrograman. Ini adalah tinggi maksimum, kemudian ini jarak maksimum atau jangkauan dari peluru dengan masukan-masukan yang sudah diberikan. Kemudian dicoba untuk masukan yang lain dengan mengganti V0 dan sudut. Kalau gravitasi ditetapkan 9,8, maka akan terlihat perbedaan lintasan peluru, tinggi maksimum, dan jangkauan. Demikian visualisasi dengan Excel.